Selamat siang adik-adik semua, teman-teman semuanya. Gimana kira-kira nih kabar kalian nih? Coba ya, kita kalian kan semuanya di mute ya. Coba kakak pengen tahu dari mana aja nih kalian nih, kira-kira apakah kalian di rumahnya di mana ataupun di mana? Coba di chat ya, kakak pengen tahu nih. Coba di chat ya, teman-teman semuanya. Ternyata cukup banyak ya di sini. Nah, kalau kakak melihat di sini ternyata ini ada banyak, kurang lebih ada 186 orang. Oke, teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada Kak Ridwan pada hari ini untuk bermain eksperimen. Pokoknya pada hari ini dalam waktu kurang lebih 1 jam, kita akan bereksperimen, kita akan seru-seruan tentunya ya. Sebelumnya kakak pengen memperkenalkan diri kakak terlebih dahulu. Jadi nama kakak adalah Kak Ridwan ya. Jadi nanti kalian bisa memanggil kakak dengan sebutan Kak Ridwan. Kalau kakak lihat di sini ada yang jawab Pak gitu, Pak Ridwan, Pak Ridwan. Padahal umur kakak itu nggak jauh beda dengan kalian loh. Ya, oke. Sebelum kita bereksperimen, sebelum kakak bereksperimen, kakak pengen memainkan sebuah alat musik, ya. Coba nanti kalian dengarkan, kalian simak. Kakak akan memainkan sebuah alat musik terlebih dahulu sebagai pembuka ataupun opening, ya. Oke. Jangan lupa nanti kalian aktif di chat ya, biar kita ada interaksinya. Kakak mainkan dulu ya. Coba kalian dengar. Betul, Ibu kita Kartini. Kira-kira pengen dilanjutkan atau enggak nih kakak bermain alat musik ini? Wah, kayaknya anak-anak pada tahu ya, teman-teman semuanya sudah pada tahu ya. Lanjutin aja, oke, sampai akhir ya. Oke, siap deh. Oke, pokoknya kalian dengarkan dulu ya. Lagu lain coba, lagu apa ya, BTS kakak belum tahu lagi kalau lagu BTS. Oke ya, kita lanjutkan lagi Ibu kita Kartini ya. Entah, oke, sip deh pokoknya. Nah, baiklah teman-teman semuanya, tadi kakak sudah memainkan yang namanya sebuah alat musik. Tadi ada yang bertanya juga, kapan dimulainya? Dari tadi kita udah mulai loh, makanya kan tadi kakak opening kan dengan membuat ataupun memainkan sebuah alat musik. Nah, sebelum kakak mulai, kakak pengen bertanya nih, kira-kira ini nama alat musiknya apa ya? Kalau ada yang tahu, silakan di chat. Recorder, suling, recorder, suling, recorder, sopran. Wah, ternyata banyak ya yang menjawab suling ya. Recorder, oke. Nah, wow, banyak banget ternyata. Oke. Wah, hebat-hebat kalian ya. Wah, ada yang jawab drum. Ada yang jawab piano juga. Wah, hebat nih kalian, keren-keren semua nih. Oke, teman-teman semuanya. Nah, ini kalau dalam sehari-hari kita biasanya menyebut dengan sebutan suling. Betul ya? Tapi apakah teman-teman tahu nih, di dalam ilmu fisika itu biasa disebut dengan sebutan apa? Ada yang tahu nggak teman-teman?
Kalau ada yang tahu chat ya. Ada yang tahu nggak kira-kira di dalam ilmu fisika biasa alat musik ini disebut apa? Instrumen. Ada yang jawab instrumen. Terus ada yang jawab lagi seruling. Harpon, alat musik, alat musik. Oke, siapa nih yang tahu nih? Ayo. Nanti kalau ada yang tahu nanti duet bareng sama kakak nanti di live Instagram nanti. Kita bereksperimen bareng nanti. Alat musik, alat musik. Ada yang tahu nggak? Jadi di dalam ilmu fisika nanti ini disebut sebagai apa di dalam ilmu fisika? Yes, betul. Ada yang menjawab pipa organa. Cynthia, Aurelia, Frenal, dan Angela. Oke, betul sekali. Cerdas kalian semua. Jadi di dalam ilmu fisika, alat musik ini disebut dengan pipa organa. Ada yang tahu nggak pipa organa itu ada berapa macam jenisnya? Ada yang tahu nggak nih teman-teman nih pipa organa ini ada berapa macam jenis? Nah, 9, 4, sekalian 3, 2, 1, door. Nah, itu ada yang jawab benar tuh. Banyak. 5, 4, 3, 2, 1, tet. Nah, jadi yang benar itu adalah ada 2 jenis. Pipa organa itu ada 2 jenis. Ada pipa organa apa aja kira-kira ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu teman-teman semuanya? Betul, betul. Nah, yes. Betul. Nah, jadi pipa organa ini adalah terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pipa organa terbuka dan juga pipa organa tertutup. Nah, yang kakak mainkan ini adalah alat musik pipa organa yang tertutup. Buka, buka, terbuka. Terbuka, terbuka, tutup, buka, tertutup, tertutup. Nah, terbuka, tertutup. Nah, jadi alat musik pipa organa ini yang kakak mainkan adalah jenisnya pipa organa terbuka karena ujung-ujungnya ini terbuka. Jadi 2 ujung ini terbuka ya. Yang satu ujung ini, yang satu ujung ini. Jadi terbuka. Nah, dan nanti yang akan kita eksperimen, yang akan kita mainkan nanti adalah jenis pipa organa yang tertutup. Kita mulai nih, kakak pengen bertanya dulu nih pada kalian nih. Ada yang tahu nggak? Kira-kira tadi kan kakak bermain pipa organa nih, ya. Kira-kira apa sih yang membedakannya? Apakah bunyinya ataukah apanya ya kira-kira ya? Ada yang tahu nggak? Teman-teman nih. Bunyinya, ya bunyinya hi, hai berarti bunyi tekanan udara dalam pipanya. Nah, suaranya, suara, oke. Terus ada yang jawab apa lagi kira-kira teman-teman? Bentuknya, berarti ukurannya ya, ukurannya ada yang panjang, mungkin ada yang pendek, itu mempengaruhi juga. Nah, lalu apalagi teman-teman, apakah ada yang punya pendapat lain? Suaranya, bunyi, tekanan udara dalam pipanya. Lubangnya, peniupannya, wah ternyata keren-keren ya jawabannya ya semuanya ya. Fungsinya, lubangnya, oke. Nah, jadi yang membedakan adalah di sini adalah bunyi ataupun ada nadanya nggak tadi kira-kira yang membedakan? Nadanya ya, tadi ada yang nadanya tinggi, ada juga yang nadanya rendah, betul sekali. Nah, jadi tadi ketika kakak meniupkan pipa organa, itu menghasilkan suatu nada ataupun bunyi. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, kakak pengen tanya juga nih, kira-kira yang membedakan tinggi ataupun rendahnya nada, itu apa sih kira-kira yang membedakannya? Ada yang tahu nggak nih teman-teman semuanya? Kira-kira? Sebelum kita, pokoknya kalau ada yang jawab benar, nanti kita lanjutkan lubangnya.
Terus apalagi tekanan udara, lubangnya ditutup. Lubang yang ditutup. Oke, terus apalagi nih tekanan udaranya. Kira-kira kan tadi kan kita kakak sudah meniupkan nih, sudah meniupkan tipe organanya. Kan tadi kan nadanya berbeda-beda nih. Ada tinggi, ada juga rendah. Kira-kira apa ya yang membedakannya? Tiupannya, tekanan udaranya, lubang yang ditutup. Kalau nanti ada yang jawab tiupannya, nadanya. Nanti kita lanjutkan nih, kalau misalkan ada yang jawab benar nih, ayo ada yang tahu nggak? Suaranya, tiupannya, suaranya, frekuensi. Ya betul sekali, betul-betul. Nah, ada salah satu teman kalian yang jawab Daniel Wisli Halim. Nah, teman kalian menjawab frekuensi, betul. Jadi yang membedakan adalah frekuensinya. Ya, jika frekuensinya itu tinggi, maka nada dan bunyi yang dihasilkan pun akan tinggi, betul sekali. Nah, dan sebaliknya nih teman-teman semuanya, jika frekuensinya rendah, maka nada yang dihasilkan pun akan rendah juga. Nah, pasti kalian sudah tidak sabar kan? Yuk langsung saja kita praktekkan, kita aplikasikan eksperimen berikut ini. Tapi sebelum kita praktekkan, kalian kan sebelumnya sudah mendownload ataupun menginstal aplikasi yang namanya Jurnal Science atau Science Journal. Ya, apakah kalian sudah menginstalnya, mendownloadnya? Katakan ya, belum. Sudah, belum. Sudah, oke. Sudah, belum, udah, sudah. Nah, udah, oke. Nah, sudah, oke. Sip deh. Yang sudah bisa dibuka, yang belum, ayo sekarang kita install. Namanya Science Journal. Alangkah bagusnya kita bereksperimen bareng, di-download ya, karena nanti seru banget nanti loh, seru banget nanti. Ya. Nah, setelah kalian download, nah, nanti download, jangan lupa ya. Lalu kalian coba klik yang seperti ini nih, yang gambar ini. Ya. Ya, klik ya. Coba kalian klik. Di sign in pakai misalkan email kalian. Ini misalkan ini ada seperti ini nih. Plus. Nah, udah, kalian tinggal plus saja sebenarnya. Ada beberapa opsi. Nah, pencet ini aja nih yang plus ini nih. Tuh, nanti akan muncul seperti ini. Bisa nggak kira-kira? Kira-kira email pribadi, ya bisa menggunakan email pribadi. Coba kalau kalian sign in, ya, nah, ada yang ulang. Nah, jadi seperti ini nih teman-teman semuanya nih. Nih, jadi kalian download, jangan lupa. Nah, bisa lanjut tanpa sign in juga bisa itu, bisa. Nah, bisa. Jadi kalian tinggal klik yang seperti ini. Jadi kakak sebenarnya kakak nggak sign in sih. Jadi kakak tanpa email ataupun tanpa akun kan. Jadi kakak tinggal klik yang ada di plus ini, tanda plus. Klik aja. Nah, nanti seperti ini munculnya. Udah ya? Science Journal atau Jurnal Science. Ya. Nah, betul tuh. Science Journal, oke? Nah, sudah seperti ini. Sudah semua kira-kira teman-teman semuanya? Sudah, oke. Jurnal Science. Pokoknya yang belum diinstal, sekarang juga kita bermain, kita seru-seruan, sambil belajar juga. Ya, pokoknya diinstal yang belum. Tapi kalau yang sudah install, nanti kita tunggu teman-teman kalian nih. Ada beberapa yang masih bertanya. Sudah. Oke. Nah, selanjutnya
ketika kalian sudah install, sudah download, dan sudah kalian masuk ke aplikasi ini, oke ya? Oke pokoknya. Nah, siap deh. Lanjut ke, di sini ada beberapa fitur. Ya, ada beberapa fitur. Di sini ada yang namanya write text. Ya, di sini juga ada yang namanya, nah di sini ada namanya observe sensor. Jadi, kalian klik yang kedua dari kiri ini, ya. Namanya observe sensors, ya. Kalian klik di sini. Nah, nanti dia akan timbul seperti ini tampilannya. Oke? Ya, sudah semua? Yang mana, Sir? Nah, nanti kita klik. Di sini kan ada macam-macam ya, teman-teman semuanya. Di sini ada yang like nih, ada yang gambar lampu, ada yang gambar speaker. Ya. Nah, diulangi ya. Oke, yang diulangi. Nah, kita yang pertama itu klik yang tanda plus ini. Ya, kita klik yang tanda plus. Klik. Nah, sesudah klik, nanti kan di sini ada beberapa nih. Ada beberapa tampilan, beberapa opsi. Ya. Nah, sesudah itu, coba kalian klik yang tulisannya itu observe sensors. Ya. Yang kedua dari kiri. Nih, yang kedua dari kiri. Oke. Yang kedua dari kiri. Kalian klik seperti ini, ya. Yang kedua dari kiri, ya. Udah belum kira-kira? Sudah ya, teman-teman? Bentar, oke. Berarti kakak tunggu. Nah, klik tombol kedua paling kiri, betul. Sama ya kayak gini ya. Tampilannya seperti ini. Bukan. Nah, nanti kita klik yang ada gambar. Di sini kan ada berbagai macam gambar ya, fitur. Ada yang gambarnya lampu, light, ada yang gambarnya speaker. Ada juga yang gambarnya nada. Ya. Nah, jadi nada ini kita klik yang nada. Oke. Nah, kita klik yang nada. Ya. Kita klik yang nada. Sudah? Pokoknya ini sebagai aplikasi, kita ini nanti akan aplikasi untuk mengetahui berapa frekuensinya. Udah ya? Kalau nggak muncul apa-apa gimana? Kalau nggak muncul, coba kamu restart kembali, setelah itu kamu masuk kembali nanti. Coba ya. Kita klik, pokoknya kita klik yang di gambar nada. Pitch, ya, ini nih. Ya, yang gambar nada. Nanti dia bentuknya seperti ini tuh. Ada grafiknya nanti, berapa frekuensinya, berapa hertz namanya atau Hz. Satuannya itu. Oke, sudah semuanya? Satuan ukur. Oke, sama ya. Lagi restart, Sir. Oke. Oke. Namanya pitch, ya. Namanya pitch, ya. Nah, jadi yang gambarnya nada. Yang gambarnya nada. Di sini kan ada berbagai macam fitur. Nah, kalian klik yang gambarnya itu nada. Udah ya? Nah, syukur deh kalau sudah. Oke, akhirnya kalian berhasil ya. Oke, sudah semua? Coba di restart deh. Kalau misalkan yang belum bisa, kalian restart terlebih dahulu. Tapi tadi ada beberapa teman kalian tadi yang sudah mulai bisa ya. Nah, oke. Sudah ya. Nah, sudah di restart lalu. Nah, pokoknya jadi awalnya itu, nah kalian kan seperti ini modelnya. Ya. Setelah modelnya seperti ini, lalu kalian klik yang plus ini. Set, nah, klik, nanti muncul seperti ini. Benar ya?
Nah, setelah muncul seperti ini tampilannya, coba yang kedua dari kiri, kalian klik nih, yang kedua dari kiri, ya. Yang kedua dari kiri ya, klik. Nah, ya udah belum? Klik yang kedua dari kiri. Nah, yang kedua dari kiri yang tadi kakak sebutkan tadi. Nah, tuh ada yang disetting kalau mikrofonnya. Tuh teman-teman kalian tuh memberikan jawabannya juga tuh masuk ke setting. Nah, betul tuh berarti memberikan solusinya juga. Oke, pokoknya langsung yang ketiga dari kiri yaitu yang gambar nada. Ya, pokoknya gambar nada. Nah, nanti kalau misalkan kalian belum bisa, nanti kalian bisa coba di rumah ya untuk ininya. Oke, teman-teman semuanya, nanti kalian bisa coba di rumah untuk install ulang ya ataupun di refresh HP-nya agar bisa connect. Nah, coba nih. Jadi sebelum kita mulai seperti ini ada yang namanya grafik frekuensi. Ya, cara muncul biru-birunya. Yang pertama adalah klik yang plus tanda panah ini. Klik, nanti ada seperti ini. Kalian klik yang kedua dari kiri, seperti ini nih. Nah, itunya ya, yang sebelah, yang kedua dari kiri. Nah, yang kedua dari kiri. Ya, satu, dua. Oke, yang gambar seperti ini nih. Nanti muncul seperti ini tampilannya. Nah, sesudah itu cari di sini kan ada berbagai macam fitur nih. Ya, ada yang nada. Kalian klik yang nada, nanti seperti ini munculnya. Ya. Oke, nanti misalkan kalian ada yang belum bisa nih. Nanti kalau ya, nah misalkan kalian ada yang belum bisa nih nanti bisa coba di rumah ya. Oke. Nah, nanti ketika kita ngomong ataupun bersuara, grafiknya dia akan tuh muncul tuh. Grafiknya tuh, frekuensinya. Berapa hertz nanti yang akan muncul di sini. Ya, maksud biru-birunya. Oke, siap ya kita mulai saja ya. Nah, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja teman-teman. Nah, sekarang kita mulai ya. Oke, sekarang panggil saja Kak Ridwan ya, karena kakak masih muda kok orangnya ya. Oke, jangan Pak ya, panggil kakak. Soalnya biasa teman-teman manggil Kakak Ridwan ya. Bos Ridwan. Amin, nanti jadi bos kalian ya. Oke, coba ya kakak, kalian dengarkan HP kalian jadi nanti didekatkan ke speakernya, ke sumber bunyinya. Kakak akan memainkan sebuah not ataupun nada, nanti berapa frekuensi yang dihasilkan. Ya, coba nanti kalian catat berapa frekuensinya. Misalkan kakak membunyikan nada yang pertama yaitu do. Coba ya. Sudah belum kira-kira? 540 betul. Ada yang berapa? Ya, 540. Kalian catat ya. 540 ada yang 538, 538. Coba ya kakak ulang lagi ya sekali lagi. Oke. 540 yang do. Kakak lanjut lagi ya, coba kakak ulang yang do, nada pertama. Kalian dengarkan baik-baik. Oke? Sudah? Betul 540. Nah, jadi yang agak stabil ya. Pokoknya kalian nanti lihat yang stabil angkanya. Ada yang 540, ada yang 538. Pokoknya kisaran antara 538 540 dan kita tentukan 540 ya untuk frekuensi yang do. Oke, kita catat dulu. Nah, 540 Hz ya, Hz ya. Kita catat. Oke, lalu yang kedua, nada yang kedua yaitu re. Nah, yuk kita coba.
Berapa kira-kira? Ada yang jawab 603, 602, 603, kisaran 603 sampai 605. Oke, pokoknya 600-an ya kurang lebih ya. Oke, berarti kita catat yang terbanyak. Kalian berapa? 603. Oke, 602, 604, 603, 603, 603, 602, 604. Pokoknya bervariasi ya. Misalkan ada selisih 5 atau 10 itu nggak apa-apa. Masih batas normalnya. Ya, karena ada beberapa faktor biasanya penyebabnya yang membedakan bunyi nada ini frekuensinya. Oke, 602, 602, 604. Oke, kita tentukan langsung ya. Kita langsung kita genapkan saja, berarti 600 ya untuk frekuensinya. Jadi kita bulatkan 600. Oke ya, 600 Hz. Nah, do re mi. Sekarang yang mi ya. Ayo kita mulai lagi. Sedikit lagi nih. Nah, lanjut. Berapa kira-kira? 680, 678. 680, 678, 680. Oke, 678. Nah, terus 680. Oke, kita tentukan langsung 680 ya. 680 untuk nada yang ketiga atau mi. Oke, catat ya. Pokoknya nanti ini yang akan kita patokannya untuk membuat ini. Oke, 680 ya. Nah, selanjutnya nada yang keempat. Fa. Nada yang keempat yaitu fa. Tujuh 720. Oke. Karena semuanya rata-rata 70-20 yang menjawabnya 720, 720. Oke, berarti langsung kita tentukan saja. Untuk nada yang keempat, fa, yaitu 720 ya. Oke, kita catat. 720. Nah, lanjutnya nada yang kelima, yaitu do, re, mi, fa, so. Selanjutnya adalah so, ya. Oke, frekuensinya berapa? 800, 800, 800, 800. Nah, oke, kita langsung tentukan. Yang so, frekuensinya adalah 800. Nah, 800 Hz atau Hz. Oh, ada yang 0. Oke, selanjutnya do, re, mi, fa, so, la, yaitu nada yang ke-6. Kita lanjut ya, nada yang ke-6 ya, berapa frekuensinya? Yang la. Berapa teman-teman menjawabnya? 900, 890, 900. Wow, bahkan ada yang sampai 1000 ya, 1000 frekuensi. 904. Oke, berarti langsung kita bulatkan saja di angka 900 ya. Jadi la ini 900 Hz ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Yang selanjutnya adalah nada yang ke-7, yang si. Seribu. Oke, menjawab semuanya 1000. Berarti kita langsung simpulkan yaitu 1000
frekuensinya ya untuk nada yang C. Kita catat. Nah, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Yang ini do tinggi ya, do tinggi. Coba nada yang terakhir. Seribu lima lima, 1060, 1057, 1000, oh bermacam-macam, bervariasi. Tinggal gue. Oke, lanjut ya. 1050, 1050, 1050, 1057. Oke, kita tentukan saja, kita bulatkan 1050 ya. 1050 Hz untuk frekuensinya yang do tinggi. Nah, 1050. Nah, jadi kan tadi kakak sudah meniupkan pipa organa ini. Selanjutnya adalah coba kalian persiapkan. Nah, tadi kita sudah ada frekuensinya, ya, benar ya. Nah, coba kalian bahan-bahannya kita persiapkan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada 8 buah sedotan es bubble biasanya ya. Biasa kalian sebut biasanya buat bubble kan ini nih. Ada 8 buah. Oke, sudah menyiapkan? Oke, sudah disiapkan ya. Nah, selanjutnya kalian harus menyiapkan plastisin. Plastisin. Oke, sudah ya. Lalu kalian menyiapkan penggaris nanti buat mengukur. Oke, penggaris ya. Penggaris, lalu kalian menyiapkan sumpit. Bisa memakai sumpit ataupun bisa menggunakan yang namanya ini tusukan sate atau sumpit. Jadi terserah kalian ya. Lalu bisa menggunakan juga nanti bahan-bahannya ada lagi ada gunting juga nanti buat bahan pendukung. Oke. Lalu pulpen untuk nanti kita mengukur untuk memberikan tanda dan lakban nanti untuk terakhir. Oke. Katakan ya jika bahan-bahan kalian sudah lengkap. Coba chat ya ataupun sudah. Ya, terus. Yes. Oke, yoi. Wah. Zaman milenial ya berarti ya, yoi. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang pertama adalah kakak akan memberikan suatu tampilan slide. Nih. Jadi kakak akan membuat tampilan slide. Kalian bisa lihat ya. Nah, teman-teman semuanya, teman-teman bisa melihat nih tampilan slide-nya nih. Oke? Sudah bisa melihat tampilan slide-nya? Sudah ya? Nah, ini tampilan slide-nya seperti ini. Sudah ya? Bisa melihat kan tampilan slide-nya? Oke, nah di situ kan ada yang namanya kolom. Kalau kakak jelaskan, nah di situ ada yang namanya kolom. Jadi di sini ada kolom sedotan. Ya, kolom sedotan itu sentimeter ukurannya ya, sentimeter ya. Di situ ada frekuensinya juga. Nah, tugas kalian adalah sekarang yang sudah kalian persiapkan sebelumnya bentuknya seperti ini, ya. Nah, itu kalian nanti ukur kolom sedotannya. Misalkan 15,8, berarti panjangnya adalah 15,8. Ya, nanti kalian ukur menggunakan penggaris. Ya, di sini kita langsung praktek nih. Nanti kita menimbulkan ataupun mengeluarkan bunyi ataupun nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ayo coba ya, kita praktekkan. Jadi yang pertama kita menyiapkan dulu sedotannya satu, lalu penggaris. Nah, dan jangan lupa pulpen. Ya, teman-teman. Jadi kalian harus menyiapkan
pulpen dan juga penggarisnya. Oke ya. Nih. Jadi kita ukur dulu. Kita ukur tadi adalah ukurannya sepanjang 15,8. Oke ya, 15,8. 15,8. Kita ukur dulu teman-teman semuanya. 15,8. 15,8. Nah, seperti ini. Oke. Dikasih tanda ya, jangan lupa ya. Jadi kalian pakai tanda pulpen. Nah, sudah belum kira-kira teman-teman? Semuanya 15,8. Ini adalah bunyi nada yang pertama ya. Coba nanti kita step by step aja ya, step by step. Nah, setelah ditandain seperti ini, sudah kan? Nanti ada tandanya tuh seperti ini. Nah, setelah ada tandanya, siapkan plastisin. Oke, kakak ulangi ya. Nah, kalian bisa melihat slide yang kakak tampilkan kan? Nah, kalian bisa melihat slide yang kakak tampilkan. Di situ ada yang namanya kolom sedotan, sentimeter ukurannya, oke? Satuannya, ukurannya sentimeter untuk kolom sedotannya. Nah, ini adalah kolom sedotan. Ya, teman-teman semuanya ya. Ini adalah kolom sedotan. Panjangnya yaitu kolom yang pertama, nada yang pertama yaitu 15,8. Ya, 15,8. Nah, nanti kalian buat pakai penggaris ukurnya ya 15,8 tadi, oke? Nah, kalian ukur nih pakai penggaris nih dari ujung yang kan ini kan ada yang lancip, ada juga yang enggak ya. Jadi diukurnya dari yang enggak lancip ini, oke? 15,8. Nah, kalian langsung diukur 15,8. Seperti ini. Jangan lupa dikasih tanda. Ya. Jos. Oke. Udah ya? Kasih tanda, jangan lupa. Nah, 15,8 kan sedotan aku kurang panjang. Biasanya ukurannya standar ya, yang untuk yang bubble. Kamu memakai sedotan apa? Seperti ini kah bentuknya? Nah, ya, coba kalian bisa membuat susu anak kecil. Oke, lanjut ya. Nah, kita waktunya nih, ayo, pokoknya kita harus selesai hari ini juga. Oke, nih, ini seru banget. Lalu selanjutnya, ini ada plastisin. Nah, plastisin ini nanti kita sumpel, kita masukkan ke dalam lubang yang satunya lagi, yang ini nih, yang lancip tadi. Oke? Nah, seperti ini nanti dimasukkan. Pokoknya pas tanda ini ya, pas tanda ini, pokoknya jangan sampai melebihi sini. Kita masukkan, nah kita masukkan plastisinnya, jangan sampai melebihi garis yang kita beri tanda tadi. Pokoknya pakai sumpit caranya. Nah, jadi jangan sampai, jadi seperti ini nanti nih teman-teman semuanya. Ya. Pokoknya sampai garis tadi yang kalian sudah beri tanda. Jangan sampai melebihi garis. Nah, kalau misalkan tandanya di ujung, berarti kamu tinggal menyumbatnya saja dengan plastisin seperti ini. Ya, jadi disumbat biar jangan ada celah udara yang masuk, oke? Nah, sudah ya? Nah, ini sudah sesuai dengan garis. Tuh. Garis. Ya.
Sudah ya? Nah, seperti ini. Pokoknya jangan sampai melebihi dari garis yang kita tandai tadi. Oke? Nah, pakai sumpit agar rata. Setelah itu kalian bisa meniupnya. Apakah bunyinya seperti do? Nah, coba kalian bisa mencobanya sendiri di rumah. Apakah bunyinya seperti itu? Disumbat pokoknya ya, disumbat nih seperti ini nih. Jangan sampai ada celah. Ya. Garisnya di ujung yang runting. Nggak apa-apa, misalkan beda 1 atau 2 senti, nggak apa-apa. Ya, jadi ini seperti ini. Pokoknya kurang lebih itu 45 derajat ya ketika kalian hirup ya. Jadi ketika kalian sedot nih, misalkan kalian tiup nih. Ya, kurang lebih 45 derajat ya. Pokoknya harus pas, posisi kalian harus pas dengan bibir kalian. Oke? Sudah semuanya? Kalian bunyikan ya. Nah, setelah itu kita lanjut. Nah, kita lanjut coba re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, ukurannya beda-beda tadi yang sudah kakak jelaskan tadi. Di situ kan kakak sudah menampilkan slide. Nah, di nada yang kedua, nada yang ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, nah itu berbeda-beda ukurannya. Nah, sekarang yang harus kalian lakukan adalah kalian harus mengukur ya panjang sedotan ini ya menggunakan penggaris. Misalkan 14, berarti 14 cm gitu. Lalu selanjutnya 12,4. 12,4. Ya. Oke. Pokoknya jangan sampai kecipratan ya, pokoknya ya. Tiup aja seperti biasanya. Nih, misalkan ini bunyinya do. Nah, oke ya. Kita gambarnya berarti kakak besarkan. Oke, sudah? Sudah terlihat semuanya? Nah, gambarnya jadi seperti itu ya teman-teman semua ya. Nah, nanti tinggal kalian buat untuk nada yang kedua, ketiga, keempat, 5, 6, dan 7 ya. Ukurannya beda-beda. Ada yang 14 cm, ada yang 12,4, ada yang 11,7. Nah, misalkan kalian sudah 14 cm nih untuk nada yang kedua. Nah, kalian ukur menggunakan penggaris. Nah, berarti 14 cm. Tinggal dikasih tandanya saja. Ya, tinggal dikasih tandanya saja, ini udah 14 cm. Nah, oke. Setelah itu, setelah kalian buat tandanya seperti ini yang bunyi yang kedua, nada yang kedua, yaitu re, langsung kalian sumpelkan lagi plastisinnya. Ya, plastisin ini kalian sumpelkan. Nah, seperti ini. Ya, disumpelkan. Nanti kalian ratakan. Ya, harus diratakan pokoknya, jangan sampai melebihi dari garis. Nah, jangan sampai melebihi dari garis. Nah, kalian ratakan nanti. Oke? Ratakan sesuai dengan garis ini nih. Nah, begitupun dengan ininya. Sampai benar-benar padat ya. Nah, seperti ini. Ya. Kak. Kak. Ya, halo. Yang re ini ukur 14 cm. Iya, betul. 14 cm.
Jadi di situ kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, nomor 1 itu adalah nada do. Angka 2, nomor 2 adalah nada re. Dan selanjutnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, betul ya? Nah, jadi kita buat nanti masing-masing nadanya. Nah, ada yang panjangnya 14, berarti re. Ada yang panjangnya 12,4 cm, berarti mi, do, re, mi, ya. Jadi dibuat dulu nih di sedotannya, diukur memakai penggaris. Oke? Udah ya? Nah, jadi seperti ini nih. Ini untuk yang re. Nah, seperti ini aja untuk yang re tuh. Ini ada tandanya berapa sentimeter. Jadi kakak tadi sudah mengukurnya tuh, yaitu sebesar di sini tuh kurang lebih tuh ada ukurannya ya. Bisa terlihat enggak? Jadi seperti ini ya. Pokoknya kalian diukurnya dari panjang sedotan ini nih, dari ujung sedotan ini nih, yang tidak lancip ya. Kan es bubble kan masukin plastisinnya bagaimana? Jadi masukin plastisinnya pertama itu dari yang ujungnya yang paling runcing. Yang dari runcing nih. Oke? Pakai sumpit, betul. Untuk meratakan pakai sumpit. Nah, jadi kalian harus memasukkan nih seperti ini. Ya. Ya. Nanti kalian masukkan, nanti pakai sumpit. Seperti ini didorong. Ya. Itu yang ketiga. Jadi kan do, re, mi, berarti mi. Kalian bisa lihat nggak di slide yang kakak tampilkan? Yang ketiga yaitu 12,4. 12,4. Kalian bisa melihatnya? Nah. Yang ketiga adalah 12,4. Oke. Nah, ini adalah nada yang kakak buat. Re, do, re. Nah, jadi ada perbedaannya nih. Misalkan ini adalah do, ini adalah re. Ada yang bisa nggak kira-kira meniupnya? Bisa ya, berhasil ya? Oke. Pokoknya niupnya itu jangan digini atau di apa-apain pokoknya ya. Pokoknya niupnya itu harus 45 derajat. Jadi harus disesuaikan juga ya. Jadi dikira-kira. Dikira-kira. Ya. Nah, pokoknya harus ininya kalau bisa plastisinnya. Kenapa Kak Ardi? Ayo. Ada yang bisa nggak kira-kira? Pokoknya kita udah 2 nada ya. Selanjutnya coba. Betul. Nah, itu ada suaranya tuh. Nah, ayo kita lanjut ya. Kita lanjut ke nada yang ketiga, 4, 5, 6, 7, dan 8. Coba ya dilanjutkan ya. Kakak pun akan mencobanya sekarang. Ayo. Di situ sudah jelas ya teman-teman ya ukurannya ya. Jadi ukurannya itu di situ ada yang 11,7, ada yang 10,4, 9,2, 8,2, 7,7. Ya. Oke, ayo kita buat semuanya sekarang juga. 12,4, 11,7. Kita buat ya teman-teman ya.
Pokoknya nanti ketika kalian buat sampai do, re, mi, fa, sol, la, si, do, nah nanti di situ bunyi nadanya akan berbeda-beda. Nah, dan nanti kita bisa apa ya, menyanyikan sebuah lagu ataupun beberapa lagu dari eksperimen yang sudah kita buat ini, ya, pipa organa yang sudah kita buat ini. Oke, kita akan mengukurnya terlebih dahulu. Yang ketiga berapa senti? Kamu bisa melihat di slide yang kakak tampilkan 12,4 ya. 12,4 12,4 senti. Ya. Kalian bisa melihat slide kan yang kakak tampilkan? Terus kita iniin, masukin. Oke, teman-teman. Nah, lanjut ya, pokoknya sampai terakhir ya, sampai do tinggi. Kalian mengukur dulu kalau mau berapa sentinya, nanti kalian tinggal menyumbatkannya saja dengan plastisin itu ya. Jadi kalian kalau bisa diukur dulu berapa sentinya. Contohnya, jadi kalau misalkan nada yang keempat yaitu 11,7, kalian tulis 11,7, kalian ukur tuh 11,7. 11,7. Nah, kalian kasih tanda. Terus selanjutnya 10,4. Nah, itu biar cepat ya. 10,4. Nah, selanjutnya 10,4. 10,4. Nah, kasih tanda dulu. Lalu selanjutnya lagi 9,2. 9,2. Oke, selanjutnya 8,2. 8,2. 8,2. Nah, oke, 8,2. Selanjutnya 7,7. 7,7 itu nada yang terakhir. Oke. 7,7. Nah, setelah tadi kita nadanya, nah, kita kan sudah membuat tuh garis-garisnya. Nah, langsung tuh kalian tuh langsung disumpelkan plastisinnya, ya. Plastisinnya kuning dan merah. Coba kalian sumpelkan, disumbat menggunakan plastisin. Dikit-dikit aja ya. Yang penting dia tidak ada udara nanti yang keluar. Pokoknya kita sumpel dari ujung ini nih. Ujung yang lancip ini. Nah, PowerPoint-nya hilang nih. Tuh, kakak tampilkan lagi. Ya. Ayo teman-teman, semangat semuanya. Sudah bisa ngelihat ya?
Buyo nggak apa-apa ya Buyo ya. Misalkan apa waktunya lebih-lebih dikit ya Buyo ya. Nah, terus ayo dibuat teman-teman semuanya. Plastisnya dibuka lagi. Oke. Nah, plastisnya dibuka. Kalau kurang, sedotannya boleh digunting, enggak? Sedotannya dipotong nih. Sedotannya jadi misalkan nih, misalkan ukurannya seperti ini. Nih, misalkan ukurannya sepanjang ini misalkan nih, ukurannya ya. Jadi yang perlu kalian lakukan adalah seperti ini. Iya, cara menghemat plastisin betul sekali betul. Jadi caranya kalian dikit saja. Bisa juga memotong, bisa juga dipotong, bisa juga dalam keadaan sedotannya itu panjang. Jadi terserah kalian, ada beberapa alternatif. Ya, bisa juga misalkan nih dipotong nih, strap seperti ini dipotong, ya. Jadi nanti kalian tinggal menyumbatkan saja dari sininya plastisinnya, atau bisa juga kalian langsung disumbatkan aja seperti ini. Nah ya, jadi kalian tinggal didorong. Nah seperti ini nanti. Tuh, kalian tahan sebelumnya. Nah, oke. Nah, jadi seperti ini nanti. Pokoknya sesuai dengan ukuran pas garisnya pokoknya. Garis hitam. Ya. Nah, ayo teman-teman lanjutkan. Kakak tinggal 3 lagi nih. Ayo dilanjutkan ya teman-teman semua ya. Nah, kakak sudah membuat nih. Nah, lanjutkan lagi, ayo. Memio nggak apa-apa ya, walaupun waktunya lebih sedikit ya. Sampai anak-anak selesai, gimana? Anak-anak pada fokus ya. Teman-teman pada fokus nih semuanya nih. Oke, semangat ya pokoknya ya. Nah, pokoknya sampai ke-8 tadi ukurannya, yang panjangnya berbeda-beda. Jadi harus seperti ini, sampai rata ya, sesuai dengan garis, batas garis yang sudah kalian tulis tadi. Beri tanda. Nah, udah selesai. Jangan lupa, jangan sampai ada udara ya nanti ya. Oke. Selanjutnya lagi.
Ayo semangat semuanya. Ini nanti menjadi sebuah prakarya yang belum kalian temui sebelumnya. Bisa juga dipotong. Jadi misalkan ini ukurannya agak setengah badan begini, bisa juga dipotong ininya, atau misalkan kalian biar lebih bagus lagi ya mungkin langsung aja seperti ini, gitu. Ya, nah, ya, seperti ini. Oke ya. Oke, selanjutnya lagi. Dikit lagi. Nah, kakak sudah membuat nih beberapa nih, ada 6 nih. Selesai. Wow. Coba kalau selesai ini kakak ada ini nih. Misalkan seperti ini. Coba ya ditiup ya. Berbunyi enggak? Satu lagi. Sama kakak juga satu lagi nih. Tapi kakak pengen coba dulu nih bunyinya nih. Nah, teman-teman semuanya, jadi biar lebih memudahkan, nanti jangan lupa pakai lakban ataupun pakai isolasi ya. Ya, coba deh pakai lakban nih. Jadi contohnya ketika kalian sudah buat seperti ini, misalkan banyak nih, kakak buat satu lagi dulu ya. Kakak buat satu lagi. Kakak buat satu lagi, mana nih? Nih, satu lagi ya. Coba ditiup. Kakak buat satu lagi. Ini ukuran do tinggi. Kalian harus coba juga di rumah. Siapa yang sudah selesai? Ayo. Nah, ini udah nih. Nah, setelah kalian misalkan udah membuat dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do nih. Misalkan kalian sudah membuat ini 8 ini. Ini 8 ya. Jumlahnya 8. Oke. Sudah dibuat. Nah, kalian sediakan lakban untuk nempelin. Jadi nempelnya seperti ini nih, teman-teman semuanya nih. Ini kan ada 8 ya. Jadi pertama adalah lakbannya dulu. Harus kalian sediakan. Lakbannya mana ujungnya ya. Nah, jadi seperti ini. Kalau yang sudah selesai semuanya ya, nanti bisa ditiup kok. Nah. Ya. Lakbannya atau pakai isolasi terserah kalian. Gunting. Nah. Terus kalian taruh. Kalian taruh di bawah. Nah, sesudah itu tadi dari nada yang do, re, mi, fa, sol, la, si, do,
Nah, kita tempelkan ke lakban itu, ya. Dari nada paling rendah dulu. Do. Dari mana kita bisa kelihatan nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do-nya? Nah, kita bisa melihat ukurannya. Ukurannya ada yang panjang pendek kan? Nah, kalau misalkan paling rendah, berarti dia bunyinya nanti akan rendah juga. Nah, kita taruh di sini. Oke. Pakai lakban ya. Jadi kalian ikatnya pakai lakban. Udah. Oke, sip. Kalau udah, teman-teman kalian, apakah ada yang udah selesai? Ini kakak kan ini dulu nih. Oke, berarti seperti ini nanti. Set. Nadanya jangan sampai ketukar ya teman-teman ya. Nah. Ditempel. Nah, ditempel. Set. Ukurannya pokoknya harus sesuai. Nah, ada yang sudah selesai? Apakah berbunyi? Nah, oke. Kakak lakban. Nah, nanti seperti ini di lakban, jangan lupa. Nah, seperti ini nih, teman-teman. Coba ya kita bunyikan ya. Nih, ini dari nada yang terendah. Ini do, re, mi, fa, so, la, si, do. Oke, bisa ya? Nah, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oke, nah coba ya kakak tiup ya. Apakah ada perbedaan bunyi ataupun nada yang kakak tiup ini? Teman-teman bisa bareng sama kakak memainkan alat musiknya? Apa yang teman-teman dengarkan tadi? Apakah ada perbedaan dari nadanya ataupun bunyinya? Siapa yang berhasil kayak kakak? Coba, kalau ada yang berhasil katakan saya. Coba dibuat lagi, coba siapa tahu yang bunyi cuma dua apa aja. Itu teman-teman kalian itu sudah ada yang berhasil itu, sudah banyak yang berhasil tuh. Nah, kalau kalian misalkan meniup, nah dia berbeda-beda. Ada yang bisa, ini nggak kira-kira kakak butuh satu orang nih yang bisa ditampilkan nih. Siapa yang sudah selesai? Coba mainkan alat musiknya. Kira-kira ada nggak yang bersedia? Kalau misalkan ada yang bersedia, katakan saya bersedia. Nanti coba tunjukin kepada teman-teman kalian nih. Ada yang sudah selesai belum yang kayak kakak tadi? Teman-teman semua kira-kira ada yang sudah selesai? Nah, coba pokoknya tiupnya itu 45 derajat kurang lebih ya. Jadi posisi kalian itu harus seperti ini. Ya, posisi kalian harus benar-benar tegak. Gitu ya. Atau pokoknya jangan seperti ini tiupnya modelnya. Jadi oh bisa, tapi belum selesai. Oke, coba dilanjutkan. Pokoknya nanti akan menimbulkan bunyi yang seperti ini.
Ya. Tuh. Ya, jadi teman-teman semuanya, kalau kita perhatikan ini ya kan berbeda-beda ya, kolom, panjang ataupun ukuran sedotannya. Nah, di sini ada yang semakin panjang. Tuh, di sini semakin panjang kan? Plastisin kan tadi seperti ini nih. Jadi plastisinnya itu hanya sedikit saja ya kodenya. Jadi pas kita ngasih tanda tadi misalkan 17, berapa tadi? Yang pertama itu adalah 15,8. Nah, 15,8. Ini panjangnya 15,8. Ya, makin lama makin pendek. Tuh, makin lama makin pendek. Kalau teman-teman bisa lihat, makin lama makin pendek. Makin ke atas ya, gitu. Jadi, kalau misalkan kolom pipa organa ini, kalau makin lama makin pendek seperti ini, maka bunyi ataupun frekuensi yang dihasilkan, nada yang dihasilkan itu akan semakin tinggi. Ya. Jadi nada yang dihasilkan itu akan semakin tinggi, teman-teman semuanya. Contohnya tadi do tinggi, ini kan terakhir do tinggi ya. Nah, itu semakin tinggi. Nah, dan sebaliknya nih teman-teman semua nih, kalau misalkan ukurannya makin lama makin panjang tuh dia seperti ini. Ya, maka bunyi dan nada yang dihasilkan pun akan semakin rendah. Ya, jadi teman-teman harap diperhatikan ya. Contohnya ini do yang paling awal tadi. Tuh, ini kan agak sedikit panjang tuh, dia panjang. Kalau yang lain kan itu makin lama makin menaik. Ya. Nah, kalau do ini dia agak rendah. Jadi seperti itu. Siapa yang sudah selesai? Saya sudah selesai, tapi berbunyi nggak kira-kira nih? Klainardi, Dominique, Arsanda, Arsanada, Angela. Coba bisa ditampilkan nggak nih kira-kira nih, Klainardi nih? Pengen dicoba nih. Oke. Bunyi ya? Oke, siap deh. Nah, sip. Sudah selesai semua ya. Nah, oke. Nanti coba ya kalian pokoknya mainkan alat musiknya. Pokoknya kalian mainkan alat musik ini, pipa organa ini. Nah, pokoknya yang belum coba kalian nanti mainkan, nanti akan kakak kasih ukuran-ukurannya kalau misalkan kalian belum tahu atau kalian lupa. Nah, nanti kalian mainkan, misalkan buat salah satu musik. Misalkan lagunya Twinkle, Twinkle, Little Star. Sebenarnya kakak sudah menampilkan ini loh sebenarnya. Ada Twinkle, Twinkle, Little Star. Ya, jadi coba nanti kalian mainkan pipa organa ini dengan lagu ataupun musik Twinkle, Twinkle, Little Star nih, seperti ini. Nah, keren kan? Coba pokoknya nanti kalian modif agar suaranya itu bisa nyaring, ya, bisa tinggi, ya. Pokoknya nanti kalian coba, terus kalian videokan, ya, kalian videokan nanti. Ini pasti sesuatu yang baru pertama kali kalian buat, ya. Pokoknya nanti kalian videokan, kalian buat lagu Little Twinkle Twinkle Little Star, ya. Sesudah itu jangan lupa kalian posting. Pasti kalian semua punya Instagram, ya enggak? Pasti kan banyak kan Instagram. Nah, nanti kalian bisa follow kakak juga. Nanti pokoknya di postingan kakak itu banyak-banyak eksperimen, banyak-banyak sebuah permainan seperti itu. Jadi kalian bisa mampir ya. Nanti jangan lupa ya, ketika kalian upload, ya lupa.
Nah, nanti kalian upload, sesudah upload nanti jangan lupa di tag ataupun mention Quark ya. Quark. Oke ya teman-teman semua ya, nanti kalian buat video nyanyikan sebuah lagu, entah itu Twinkle Twinkle Little Star ataupun lagu yang kalian sukai. Nah, sesudah itu jangan lupa diposting di Instagram, di tag Quark. Nah, nanti akan kita repost, pokoknya nanti akan kita sebarluaskan biar kalian terkenal gitu. Oke, jangan lupa ya, seperti itu. Oke, nah, kurang lebih seperti itu. Karena waktunya juga yang sudah lewat ya ternyata ya. Sebenarnya kakak pengen banget memainkan alat musik ini yang memperagakan eksperimen yang begitu banyak. Tapi berhubung waktu juga nih yang sudah terbatas juga. Ya udah kalau begitu Bu Yo. Ya, ya Kak Ridwan. Ya Bu, sepertinya ya. anak-anak kita ya. Oke. Nah, Oke, nanti ya. dimainkan ya anak-anak ya semuanya di rumah ya. Oke, ya. Oke, ya. Terima kasih ya Kak Ridwan, Kak Dinda. Wah. Banyak ya Bu ya, waktunya sudah sedikit melewati batas. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya begini ya, dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, kita bisa bereksperimen sendiri ya Kak ya. Betul, tentunya bahan-bahan yang sangat sederhana ya yang ada di. Betul. Ya, betul. Dan dengan adanya kegiatan di hari ini, kami sih berharap anak-anak juga semakin kreatif ya untuk menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kalian untuk melakukan percobaan sendiri dengan catatan apa yang kalian lakukan itu tidak berbahaya. Betul kan Kak ya? Betul. Ya, betul. Dan anak-anakku sekalian jangan lupa ya, nanti kalian boleh mengupload hasil eksperimen kalian hari ini di IG kalian masing-masing. Jangan lupa, tadi kan pesan Kak Ridwan, boleh tag Quark, dan jangan lupa kalian pun harus tag SMPK 4 Penabur, oke? Nah, sekali lagi terima kasih untuk Kak Ridwan dan Kak Dinda untuk acara hari ini. Nah, kita akan tutup kegiatan kita pagi ini dengan doa. Saya akan minta Ibu Rosnani untuk memimpin doa. Silakan Ibu Rosnani. Oh ya, ada Bu Nani? Ya. Oh iya, ya Bu Nani minta tolong ditutup dalam doa ya. Oke. Ya, semua anak-anak, kita bersatu dalam doa, kita menutup semua acara ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Allah, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan, oleh karena percobaan praktikum kami kelas 8 hari ini boleh berjalan dengan baik dan lancar, dan kami percaya itu semua karena penyertaan Tuhan yang sudah membimbing kami, terutama Kakak Ridwan dan kakak yang ada di Quark yang sudah membimbing anak-anak kami, siswa-siswi kami dalam bereksperimen. Biarlah dari hasil yang kami peroleh ini boleh menjadikan kami memiliki ide-ide cemerlang, ide-ide kreatif dengan menggunakan bahan-bahan di sekitar kami yang boleh kami jadikan untuk eksperimen, sehingga boleh menghasilkan sesuatu barang yang bermanfaat buat diri kami atau mungkin bermanfaat buat orang lain. Bapak, terima kasih untuk semuanya yang sudah berlangsung. Sebentar kami akan melakukan kegiatan kami sepanjang hari ini. Kami percaya Tuhan yang senantiasa menyertai kami sampai di malam hari nanti. Inilah doa ucapan syukur kami, doa permohonan kami, yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, amin. Terima kasih Ibu Nani. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Ridwan dan Kak Dinda yang sudah dengan setia mendampingi anak-anak untuk melakukan eksperimen di pagi sampai siang hari ini. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih untuk Ibu Rita Wanti selaku Kepala Sekolah SMPK 4 Penabur Jakarta, semua rekan guru yang sudah mendukung kegiatan ini berlangsung sehingga semuanya bisa berlangsung dengan lancar, dan tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih untuk anak-anakku sekalian yang sudah dengan setia dan semangat mengikuti eksperimen ini. Semoga kegiatan kita di siang hari ini akan banyak bermanfaat buat kita semuanya. Oke, yang terakhir ya
Betul. Ya, yang terakhir tetap semangat ya untuk mengikuti kegiatan kalian, tetap jaga ritme belajar kalian, dan kita tetap berdoa supaya pandemi ini segera berakhir. Salam sehat untuk semuanya dan sampai jumpa di kegiatan SMPK 4 Penabur Jakarta yang lain. Bye bye. Thank you sir, thank you ma'am. Okay, you're welcome. Bye bye. Terima kasih sir.